Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. SMK? Bisa. Lupa. Yel-yelnya, SMK bisa, SMK hebat. SMK? SMK? Oke. Pagi-pagi, udah sarapan semua? Belum? Kok berani kali datang kemarin nggak sarapan? Oke, pada pagi hari ini materi kita adalah ini ya. Sebentar. Geometri dimensi 3 ya. Geometri dimensi 3. Kelihatan di sana? Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan satu orang pimpin doa. Siapa? Coba satu orang pimpin doa. Padil, pimpin doa dulu. Silakan. Iya. Oke, terima kasih Fadil yang sudah memimpin doa. Nah, ini dia materi kita adalah geometri dimensi 3 ya. Ada yang tahu nggak geometri dimensi 3 itu apa? Contohnya. Ada? Ada yang tahu? Belum? Oke, nanti kita lihat. Ini tujuan pembelajarannya. Kelihatan? Coba dibaca dulu. Oke. Oke, terima kasih. Nah, ini gambar apa ini? Yang tahu? Ini gambar apa? Gambar apa? Air dalam wadah ya, belum tentu gelas tuh. Ya. Belum tentu gelas kan? Ya, air dalam wadah. Nah, apa bedanya yang gambar pertama dengan gambar kedua? Yang kedua dimiringkan. Kalau wadah itu dimiringkan, apa yang terjadi? Hah? Airnya. Nah, lihat. Posisi air berubah nggak? Hah? Ada nggak perbedaannya? Yang gambar pertama dengan gambar kedua, airnya. Hah? Bentuk air. Airnya nggak mereng. Airnya nggak mereng, oke. Yang mereng apanya? Tempatnya. Lihat lihat permukaan air. Permukaan air yang di sana dengan yang kedua ada perubahan nggak? Permukaannya, bentuk permukaannya. Berubah nggak? Berubah ya, kakinya Bang. Berubah ya. Yang
pertama dengan kedua saat dimiringkan, luas permukaan airnya itu berubah makin besar. Ya. Luas permukaannya berubah jadi semakin lebar. Itu ya. Itu perbedaannya antara gambar pertama dengan gambar yang kedua. Oke. Timbul permasalahan, timbul persoalan adalah seperti ini. Coba baca. Bang. Ya, kamu. Dimas, nggak kelihatan? Nah, coba berdirilah, berdiri. Minus atau gimana? Memang nggak nampak? Nah, dari situ kelihatan? Nggak juga? Oke, dulu. Coba kamu baca dulu. Oke, tadi yang sudah Bapak sampaikan bahwa saat wadah dimiringkan, luas permukaan air makin besar. Sudah pasti luas permukaannya berbeda dengan gambar pertama pada saat posisi wadah dalam kondisi tegak. Jumlah air sama Pak? Iya, memang jumlah airnya sama. Jumlah air tidak akan berubah, volume air tidak akan berubah. Tapi luas permukaannya berubah, kan gitu. Kenapa? Karena sifat air itu dia menyesuaikan tempat. Nah, jika kalau wadahnya itu kita anggap adalah balok, ya, ukurannya 4 x 10 x 14 cm, volume airnya 220 cm kubik, ya, itu volume airnya. Kemudian balok itu dimiringkan sehingga luas permukaannya berubah. Jika jarak permukaan tinggi air dengan mulut wadah adalah 7 cm, yang dimaksud itu yang ini. Jarak permukaan air tertinggi dengan mulut wadah itu adalah 7 cm. Tinggi wadah berapa? Tinggi wadahnya berapa? Tinggi wadah. Kalau konsepnya panjang kali lebar kali tinggi. Kan itu ya. Berarti tingginya berapa? 14 ya? 14. Oke. Maka berapa luas permukaan air setelah dimiringkan? Itu pertanyaannya. Ada yang punya ide atau pendapat gimana cara menyelesaikannya? Ada? Nggak ada? Oke, nanti ini kita bahas di diskusi kelompok. Ya. Next. Oke, sekarang silakan buka handphonenya, masuk link itu menti.com. Di browser silakan buka handphonenya, buka browser, ketik menti.com. Setelah masuk nanti akan minta kode. Kodenya adalah ini, menti.com. Gitu yang atasnya, menti.com. Ketikkan aja menti.com di browser, menti.com. Kodenya itu yang atas 5022 3604. 5022 3604. Oke, sudah? Nah, berkaitan dengan masalah tadi, silakan setiap kalian ajukan pertanyaan minimal 1. Silakan ajukan pertanyaan. Sudah masuk ya? Nah, di situ ketikkan pertanyaan, terserah pertanyaannya apa, tapi berkaitan dengan materi tadi, dengan masalah tadi, air yang dimiringkan. Silakan tuliskan pertanyaan kalian masing-masing. Apa yang mau ditanya dari situ?
Belum ada yang masuk pertanyaannya? Silakan ajukan pertanyaan. Tadi masalahnya adalah menghitung luas permukaan air yang dimiringkan. Ada yang mau ditanyakan di situ? Silakan. Atau ada pertanyaan berkaitan dengan geometri, geometri ruang, ya. Bangun ruang itu gini ya. Ini bangun ruang nih. Punya 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Kalau ini kan hanya punya panjang dan lebar. Ya. Ini disebut bangun datar. Ya. Air yang dimiringkan, pertanyaannya apa? Apa pertanyaannya? Air yang dimiringkan, iya. Terus kenapa air yang dimiringkan? Pertanyaannya apa? Ya ini nggak tahu ya pertanyaan dari siapa. Ini anonim. Bapak nggak tahu itu pertanyaan dari siapa. Ya silakan. Jadi kalian bebas mau tanya apapun. Silakan. Gua kasih waktu 5 menit untuk bertanya. Ayo, mana lagi? Silakan. Mencari volume air. Volume air sudah diketahui, 220 cm kubik. Ya, itu di soal sudah ada. Volume airnya 220 cm kubik. Yang ditanya di soal adalah mencari luasnya. Ya jangan kau tanya di situ berapa luasnya, Pak. Ya nanti kita yang jawab. Cara menghitung luas. Oke, lagi, ada lagi? Cara menghitung luas. Baru 3 pertanyaan dari 18 orang. Ini 18 orang yang sudah datang. Mencari luas permukaan. Oke. Lagi. Rumus kubik dimanfaatkan. Lagi, ada lagi pertanyaan yang lain? Satu orang boleh berapa kali tanya? Boleh, nggak harus sekali. Boleh beberapa kali. Tekanan dalam air. Oke. Kok tertekan kali hidupmu? Tekanan dalam air. Lagi. Maskernya pakai. Ini situs untuk apa? Ini situs untuk mengajukan pertanyaan. Ini situs curhatanmu. Next, lagi, ayo. Masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih 7 pertanyaan. Kalau rumus apa itu? Rumus TT bisa? Apa rumus? Oh, rumus pi. Rumus pi bisa. Rumus pi hanya di lingkaran ya. Bisa, tapi kalau dia apanya berbentuk silinder misalnya, itu ada pi-nya di situ. Next, mana lagi? Silakan.
Volume dalam wadah, volume wadahnya maksudnya ya. Oke, volume wadah, boleh. Cara menyelesaikannya, oh ya, itu paling simpel tuh. Selesai dari perkaranya itu semua. Gimana cara menyelesaikannya? Lagi. 1, 2, 3. Rumus mencari luas permukaan. Oke. Lagi. Apa? Kodenya itu 50223604. Oke, sudah habis ya? Habis? Ada lagi pertanyaan? Skip. Wah, udah sampai skip dah. Oke, baik. Nah, ini nanti akan kita bahas di diskusi kelompok ya. Akan kita bahas di diskusi kelompoknya. Oke, sekarang kita akan buat diskusi kelompok. Ini ada 18 orang. Kita bagi jadi 4 kelompok. Oke, hitung 1 sampai 4. Mulai dari belakang. 1 sampai 4. Oke, yang 1 kelompok 1, yang 2 kelompok 2, yang 3 kelompok 3, 4 kelompok 4. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Yang 1, masih ingat kan nomornya kan? Tadi? Oke, silakan 2 menit. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 di sini, meja ini. Kelompok 2 di sini. Ya, silakan di sini. Kelompok 3 di situ, ya. Kelompok 3, kelompok 4 di sini. Ya. Ini 2. 2 di sini 2. 2 mana 2? 2 di sini. Kelompok 1 belakang. Ini kelompok 2. 3 sana. 4 sini. Kelompok 1 cuma 2 orang? Oh, nggak mungkin. Ini kenapa banyak kali? Oh, berapa? Nih? 3 sono. Hah? Oh? 4. Yang kelompok 3 coba agak dibuat melingkar. Sedikit melingkar saja. Nah, oke. Serius kelompok 1 cuma 2 orang? Mananya kok? Makan. 18 bagi 4 paling enggak satu kelompok ada 4 orang loh. 2 kelompok ada yang 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Ini pasti lebih nih. Nggak mungkin 6. Ini siapa yang salah hitung nih? Hah? Ini pasti salah hitung yang sini. Hah? Oh, 1 di sana. Ngitung 1, 2, 3, 4-nya. Ngitung 1, 2, 3, 4-nya berurutan. Kau nomor berapa tadi tersebut? Nomor berapa? Kau nyebut nomor berapa? Sana kelompoknya, yang 1. Sono. Yang 1 dengan 1, yang 2 dengan 2. Hah? Ini 3.
2 sini. Loh, kenapa jadi banyak? Nah, ini juga ada yang salah hitung nih. Kau nyebut angka berapa? Nyebut angka berapa? 2. Hah? Nyebut angka 1 sana, berarti sana. Hah? Itu baru 4 tuh, berarti 5. Maksimal 5, satu kelompok. Ada 2 kelompok yang 5 jumlahnya. Selebihnya 4. Ini nggak mungkin 3. Dan nggak mungkin ada yang 3. Oke. Oh, dari sini bener. Oh, sini. Tadi yang kelompok 1 kan 1 2 3 4 kan? Berarti itu nomor kelompoknya. Maksudnya begitu. Bukan urutannya. Oke. Ini kelompok 1 2 3 4. Oke, pegang dulu. Oke. Nah, sekarang coba silakan dibaca. Lembar kerja peserta didik. Kelompok tulis kelompok berapa? Yang kelompok 1 berarti tulis itu kelompok 1. Yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, ini kelompok 4, ya. Kemudian tuliskan nama anggota kelompoknya masing-masing. Ya. Kaki buang. Ya. Bawa aja. Kelompok berarti ini kelompok 4, ya. Oke. Isilah identitas peserta didik. Ya, itu nama. Tulis namanya di atas sesuai dengan kelompoknya. Kemudian baca LKPD ini dengan cermat dan ikuti setiap langkah secara urut. Ya, tinggal mengisi saja. Ini sebenarnya silakan dibaca. Itu nanti ada titik-titik yang harus diisi. Itu tinggal diisi saja. Ya. Kalau nggak tahu silakan ditanyakan. Diskusikan dengan teman kelompoknya. Kalau nggak tahu tanyakan ke bapak. Ya. Masalah 1 ini tadi. Masalah yang tadi di di slide. Ke dalam sebuah wadah berbentuk balok berukuran 4 x 10 x 14 diisi air sebanyak 220 cm3. Kemudian balok tersebut dimiringkan sehingga luas permukaan air dalam wadah menjadi lebih besar. Lihat gambar. Jika jarak permukaan tertinggi air dengan mulut adalah 7 cm, maka luas permukaan air adalah. Tadi kan ada yang nanya, gimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya sudah ada di bawah. Penyelesaian. Nah, penyelesaiannya itu sudah digambarkan, ada ilustrasinya, ya. Kemudian bentuk airnya setelah dimiringkan, ya. Volume balok yang berisi air adalah volumenya itu sudah ada di situ, ya. Ikuti saja. V itu kan ada rumusnya, V sama dengan ADMN kali AB. Titik-titik sama dengan ADMN kali titik-titik. Volumenya sudah diketahui. Ya, sudah ada di situ. Nah, lanjutkan saja terus. Coba nanti didiskusikan berapa yang harus kalian isi di titik-titik itu. Kalian tinggal ngisi aja titik-titiknya berapa. Lihat di lihat di soal. Itu sudah ada yang diketahui, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Panjangnya 4, lebarnya 10, tingginya adalah 14. Oke. Kemudian panjang AB lihat di gambar, berapa panjang AB-nya. Sudah diketahui juga. Itu kalian tinggal isi saja. Siapa? orang. 18. Oke. Kemudian nanti sampai ke tahap akhir itu adalah luas permukaan air yang dimiringkan, ya. Itu juga kalian tinggal isi saja, ikuti saja alurnya, ya. Kemudian masalah 2. Di masalah 2, kamar akbar berbentuk balok dengan ukuran panjang banding lebar banding tinggi sama dengan 5:5:4. Ya. Di langit-langit kamar terdapat lampu yang
letaknya tepat pada pusat bidang langit-langit, berarti pas di tengah-tengah. Jadi kalau ini kamar, ada lampu, letaknya pas di tengah-tengah. Ya. Pada salah satu dinding kamar dipasang saklar yang letaknya tepat di tengah-tengah dinding. Di salah satu dinding ada saklar yang letaknya juga tepat di tengah-tengah dinding. Pertanyaannya, jarak saklar ke lampu. Jadi jarak saklar ke lampu, tarik garis lurus, berapa jaraknya? Ya. Nah itu sudah ada ilustrasi gambarnya. Silakan hanya tinggal mengisi saja. Ya, ikuti langkah-langkahnya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke, silakan diskusikan dengan teman kelompok. Waktunya 20 menit. Ini pukul 9 tepat, berarti sampai 9.20. Ini kelompok 4, silakan diskusi. Kita mesti tahu nih berapa volumenya. Kita masukkan aja. Mari. Udah AB-nya berapa? Masukkan. 22 itu dapat dari mana? 220 dibagi 10. Ini kan kalau dipindahkan kan jadi bagi ya di bawahnya kan. 220 per 10 jadi 22. Jadi panjang ADMN itu adalah 22. Jadi itu volume balok yang berisi air. Volumenya yang ini. Volume yang berisi air. Bukan volume keseluruhan, tapi yang diisi air aja. Ya. Nah, lanjut lagi. Kan ADMN ini udah dapat nih 22 hingga berlaku ADMN DM tambah AN tambah AD per 2. DM tambah AN kali berapa di sini AD-nya? Berapa panjang AD? Ya, mau ini juga boleh. Nah. Didapat kan? Berapa nanti DM tambah AN-nya? Nih, ada masalah? Nggak perlu dicari, sebenarnya rumusnya udah ada di sini. Ini kan udah ada rumusnya nih. Ini volume sama dengan ADMN kali AB. ADMN tuh nih. ADMN. Ini volume yang mau dicari itu volume ininya berapa? Yang berisi air, yang ini ya, yang setelah dimiringkan ini. Volumenya, volume balok kan ini. Berapa? Iya. Masukkan aja ini, 220 sama dengan ADMN kali AB-nya berapa? Panjang AB. Iya, masuk 10. 22 dapat dari mana?
220 dibagi, iya, itulah 220 bagi 10 jadi 22. Kan ini kenapa nih? Berapa? ADMN-nya kan berarti sama dengan 22. Iya kan? ADMN-nya kan 22. Sehingga berlaku ADMN sama dengan DM tambah AN kali AD per 2. 22 sama dengan kali AD-nya berapa? AD. Nah, 4. Jadi dapat nggak? Berapa DM tambah AN-nya? Coba ditulis aja dulu. Itu nanti lebih gampang kalau ditulis. Ini mana? Hah? Apa? Volumenya ini. Kan udah dapat. Sudah diketahui. Volumenya berapa? Kan rumusnya V sama dengan ADMN kali AB. Udah? V-nya 220 kan? ADMN kali AB-nya berapa? 10. Iya. 22 nya dapat dari mana? Terbalik lah. 220 dibagi 10 itu dapat volume ADMN. ADMN. Volume air yang sudah dimiringkan. Ya, jadi 22. Masukkan ke rumus ini. Jadi ADMN-nya kan 22. Sehingga berlaku ADMN sama dengan DM tambah AN kali AD per 2. Itu rumusnya. ADMN-nya 22 tadi kan? DM tambah AN kali AD-nya berapa? Ya, bagi 2. Cari berapa DM tambah AN? Mana? Coba dioperasikan dulu. Gimana apanya? DM tambah AN sama dengan berapa? Kali silang. Oke, DM tambah AN sama dengan 22 kali 2 dibagi dengan 4. Berapa dapat? Dapat? Mana? Iya benar, pas. Iya. 4. 22 kali 2 sama dengan DM tambah AN 44. Bagi 4 dong. Kan ada mesin 4 di sini. Oh, bagi 4. Dari 11. Dapat kan? DM tambah AN jadinya berapa jadinya? Iya. Kalau DM tambah AN sama dengan 11, berapa DM, berapa AN? Ya, 11. Kalau DM tambah AN itu sama dengan 11, berarti berapa DM, berapa AN? 5,5. Yang udah diketahui berapa? Yang mana? 7 FK Pak. Ini 7. Ini 7. AN-nya lebih besar. BF dapatnya berapa? Itu berapa? Dibagikan berapa? 14 kan? Tingginya kan 14 ini kan? 14. KF itu kan pas tengah-tengah itu. 7. Berarti AN berapa? 7. Kalau AN 7, berarti DM-nya berapa? 11. 4. Iya. 11 kurang 7 kan? Kan iya. Kalau DM tambah AN 11, AN-nya 7, berarti 11 kurang 7. iya, 11 kurang 7. Berarti DM-nya berapa? 4. Dan PN-nya berapa? Ini berapa lagi? Iya. Mana PN? PN mana? Garis PN mana? Nah, begitu PN-nya berapa? AN tadi 7. Hmm? Enggak. Ini PN-nya 4, PN-nya 4. DM dapat berapa DM? Kan sama dengan panjang AP kan? Oh, 4. Ini sama ini sama. Iya. Jadi 4. Iya, sekarang kalau gitu panjang PN-nya berapa? Yang ini yang dicari. Yang ditanya, PN. Ini kemari 7. Ini kemari 4. Berarti ini kemari? Nah,
Udah? Nah. Ini, oke, ini sampai sini benar. Ini kan kali silang. Kali silang nih. DM tambah AN sama dengan 22 dikali 4. ini dong, kemarin dong. 22 Dibagi 4. nah, berapa hasilnya? 22 kali 2 tadi, Pak. 44 bagi 4. Oh, situ aja harus pakai kalkulator dah. carilah. 12. Hah? Udah nggak usah malu, hitung aja. Oh iya, 11 lah. 11 ya. Bagi 4. Terus 22 kali 2 bagi 4. pas 44. 11. Nah, berarti mendapatkan DM tambah AN-nya 11. Nah, yang ditanya itu sekarang berapa panjang AN? Panjang AN, mana AN? AN, panjang AN itu berapa? Panjang DM itu berapa? Kemudian panjang PN itu berapa? Nah, sekarang perhatikan ini. Yang ditanya panjang AN. AN itu kan sama dengan panjang BK kan? Iya kan? Masuk nggak? AN sama BK kan sama. BK itu pas di tengah-tengah membagi dua bidang BF, garis BF. Berarti kalau ininya KF7, berarti BK berapa? 7. Berarti AN-nya berapa? 7. 7 berarti. Langsung perbaiki aja, perbaiki. Dimasukkan aja. Ini kalian nggak perlu nyari rumus. Rumusnya udah ada di sini. Ini kalian tinggal masukkan angkanya aja. Ya, ininya belum kalian di sini. Ini dulu di sini. Volumenya berapa? Langsung aja di sini. Oh ya. Mana? Kalian dapat berapa? Ini kan 22 kan? Ini 3,5 dapat dari mana? Kalau kenapa udah dapat duluan ini? DM belum tentu bagi 2 itu. Panjang DM itu belum tentu dibagi 2 dari AN. Yang sudah pasti bagi 2 itu ini. Karena ini diketahui permukaan air dengan mulut wadah itu 7 cm kan? 7 cm berarti panjang BK berapa? Panjang total berapa? Ini 14. Ini tinggi totalnya. KF itu 7. Berarti BK berapa? BK berapa? 7. AN yang udah pasti 7. AN itu udah pasti 7. DM berapa? Makanya cari di sini. Ini kan udah dapat tadi berapa? 220. Di sini berapa? 10. Oke, udah selesai. 22. Ini kan kali silang nih. Panjang AD berapa? 7 belum dapat, belum tentu. Nanti ya buat aja dulu tambah AN. Kali berapa? Panjang AD. Ya. Ini kali silang. Berarti DM tambah AN sama dengan kali silang 22 kali 2. Nah, itu dia. Berapa panjang DM AN-nya? Berapa? 11. Nah, baru kita lihat di sini. DM tambah AN itu adalah DM tambah AN itu 11. Oke. Panjang AN kita udah tahu tadi berapa? Hah? 7. Nah, DM-nya berapa jadinya? Kalau DM tambah AN sama 11, AN-nya 7, DM-nya berapa?
Buat itu. DM tambah AN sama dengan 11. Nah, DM tambah 7 sama dengan berapa? 11. Iyalah, kan itu di atas 11 ya. Berarti DM-nya berapa? Berarti DM sama dengan gitu. Ah. Gimana itu jadinya? Itu tambah-tambah loh. Kalau 7 ini pindahkan ke sana jadi berapa? 4. Nah kan gitu jadinya. Nah itu, jadi panjang DM-nya itu 4. Sekarang berapa panjang PN-nya? DM 4. PN berapa? AN itu kan 7. Berarti PN-nya berapa? Iya. Nah, tinggal kurangin aja. Ini panjangnya kan 7. Kemari 4. Sisanya tinggal berapa sini? Iya. Makanya Bapak bilang tadi nggak belum tentu dia dibagi 2. Udah. 11 kan, Pak. Hmm. Terus AN-nya 7. Hmm. DM-nya ini, Pak. Nah, gini. Panjang DM itu kan ini kan kemari. Kita untuk nyari DM kita harus dapat dulu AN-nya. AN 7 kan? AN 7. Sekarang kita mau cari DM-nya berapa? Kan tinggal kau masukkan aja ke rumus ini. DM tambah 7 sama dengan 11. Masukkan angkanya. AN kan udah dapat kan AN 7? Ya kan? Ini kan udah AN 7. Berarti DM-nya berapa? Kalau DM tambah AN sama dengan 11, AN-nya 7, berarti DM-nya berapa? 4. Nggak ada dapat? 11 kurang 7 kan? 4. Nah, kalau gitu, berapa panjang PN? AN-nya 7. Yang 7 itu AN. Dari sini kemari 7. Dari sini kemari berapa? Enggak lah, sama dengan ini kan? Kan dari garis sini. Berarti sama dengan DM. DM-nya berapa? Nah, berarti panjang AP berapa? 4. Nah, berarti ke kemari berapa? 4. Ini 7. Ini kemari berapa? 4. Ini kemari? 7. Hah? Loh, panjang totalnya aja udah 7. Panjang totalnya kan cuma 7. Dari sini kemari udah 4. Sini kemari? 3. Ah. Gimana? Gimana? Mana? KN. MN-nya udah dapat? MN-nya berapa? Nah, cari dulu berapa MN-nya. Berapa panjang MN? Masukkan di sini baru pakai rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras. Apa rumus Pythagoras? MN sama dengan akar. Buat akar. Tulis akar. Akar. Kayak yang tadi kayak gitu. Nah itu. Nah, akar MP ditambah PN kuadrat. MP kuadrat tambah PN kuadrat. Oke. Panjangin akarnya. Berarti yang diselesaikan nyari ini dulu ya, Pak? Iya, makanya ngerjainnya runut biar dapat yang belakang. Berarti MN sama dengan masukkan angkanya. Sama dengan akar MP berapa? Panjang MP. MP 4. Berarti 4 kuadrat. Akarnya jangan lupa akar. Akarnya mana akar? Kan akar dulu di atas itu. Nah, ditambah PN berapa? PN 4. Salah tuh PN kalian.
ini gini. DM tambah AN kan 11 kan? Berarti panjang AN berapa? Kan ditanya panjang AN sama panjang DM sama panjang DN, ya kan? DM tambah AN sama dengan 11. AN berapa panjangnya? Udah ada di sini. Ya kan? AN berapa? Panjang AN ini udah dapat. Iya, tulis itu. Ini salah maksudnya. Coret aja, coret. Nah, kalau AN itu adalah 7, maka berapa panjang PN? Berarti kita harus tahu dulu berapa panjang AP kan? AP itu sama dengan panjang ya, DM. Masukkan kemari. DM ditambah AN. AN berapa? 11. AN berapa? AN 7. Nah, masukkan situ. Coba tulis rumusnya. Ini DM ditambah berapa panjang AN? panjang AN 7. DM ditambah DN tambah AN ya panjang AN nya itu tulis. Sama dengan berapa itu? 11. Nah, berarti berapa dapat panjang PM-nya? DM-nya? DN 11. Masih ada 7 di situ. Berarti yang 11 itu DM tambah 7 sama dengan 11. DM-nya berapa? Iya. Berarti DM-nya 4. Kalau DM adalah 4, berarti AP sama dengan 4. Kalau AP 4, AN 7, berarti PN berapa? 3. Iya. Dapat dah. Tulis dulu, perbaiki dulu. Nah, ini berapa? PN? Kita baru masukkan kemari. PN-nya berapa? Kuadrat. Nah, 4 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat berapa? 4 kali 4 16 tambah 3 kuadrat 9 tambah 16 23. 9 tambah 16 25. Akar 25 berapa? Itulah berarti panjang MN ya. 5. Udah masukkan, baru masukkan sana. Jadi jangan langsung lompat ke situ. MN 5. KN berapa? Nah, lihat KN. KN itu mana garisnya KN? KN. Nah, itu sama mana yang sama panjangnya? Iya. Mana dapat? Udah masukkan angkanya. Udah dapat kan? Iya. Jarak lampu saklar. Balik nah. Ini 3, apa berapa yang buat nih? 2,5. 2,5 ya. Lampu. Ini saklar ini 2. Ini kan nanti dikalikan dulu nggak? Ini kan akar kan? Ini kan dalam Akar 25 jadi 1,5. Gini biar gampang, jangan pakai koma. 2,5 itu kan sama dengan 5/2. 5/2. Nah. 5/2. Buat aja lagi di sini. Tulis aja di sini. D sama dengan akar buat panjang dong. Kan panjang akarnya itu. Nah, 5/2 X. Kamu cantik lagi. Enggak, ikuti baru 2. Jangan lupa ininya dalam kurungnya ya. Kan itu ada kurungnya. Kurung kuadratnya di luar. Oh. Nah. Juga. Nah, sekarang 5/2 kuadrat berapa? 5/2 kuadrat berarti 5/2 kali 2 gitu. 5/2 kali 5/2. 5 kali 5, 2 kali 2. 10.
5 kali 5, 2 kali 2. 5 kali 5 10. Hah? 5 kali 5 apa 10? 5 10. Nah. Berarti berapa? 25 per 16. Kok 16? 2 kuadrat berapa? Nah, 25 per 4. Iya. Akarnya masih ada ya. Nah. Baru tambah. X-nya, X kuadrat. Nah, sekarang X-nya baru di situ. Nah, X kuadrat. Sekarang baru 2 kuadrat berapa? 4. Ya. Nah, 25 per 4 ditambah 4 berapa? 29. 25 per 4 ditambah 4. Tambah ini, tambah. 25 per 4 tambah 4. Kok 29? 4 per 4, 4 itu kan bisa kita ubah ke dalam pecahan. Pecahan kan harus disamakan dulu penyebutnya. 4 itu kan sama dengan 16 per 4 kan? 4 sama nggak dengan 16 per 4? Sama kan? Sekarang udah sama penyebutnya. 25 per 4 ditambah 16 per 4. Atas tambah atas, bawah tambah bawah. Bukan atas tambah atas. Atas tambah atas, bawah tetap. Maksudnya. Tambah atas ya, bawah tetap. Heeh. Berarti 25 tambah 16. Ya. Pakai kalkulator nggak susah. Nah. Ya. Lanjut, bawa. Oke, iya benar. Nah ini kan berlaku persamaan kuadrat apa kan? Pitagoras. Ini kan Pitagoras juga lagi kan, sama dengan yang di atas. Nah ini untuk mencari jarak saklar ke lampu, berarti ini ditambah ini kuadratkan akarnya. Nah kalau gitu di sini berapa? Panjang ini dong. 2,5. Berarti kan 2,5 X kuadrat kan? Ditambah dengan 2X kuadrat. X-nya udah ada di situ, berarti kan tinggal isi di sini berapa? 2,5 nah, 2,5 itu supaya gampang ngitungnya, jangan buat 2,5, tapi ubah dalam bentuk pecahan. 2,5 itu sama dengan berapa pecahannya? 5 per 2. Nah, supaya gampang hitungnya, berarti 5 per 2 X kuadrat ditambah 2X kuadrat. Udah ikuti aja. Lanjutkan. Udah dapat? Berapa sini? Iya, 40. X-nya mana? Masih ini masih ada akarnya. Makanya itu gimana? Iya kan masih ada akarnya. Ini gini. Ini kan hasilnya 41 per 4 X kuadrat. Masih ada akarnya. Coba buat dulu akarnya, masih ada akarnya itu. Iya. X kuadrat. Nah, sekarang baru kita akarkan 41 per 4 itu berapa akarnya? Atau tetap aja. Jadi ini sama dengan 41 per 4 nya tetap dalam akar, X nya yang kita keluarkan.
akar X kuadrat berapa? Kalau kuadrat diakarkan, kuadratnya hilang. Berarti X. Jadi sama dengan akar 41 per 4. X-nya di luar akar. Iya. Atau 41 per 4 itu boleh juga kita mau dikeluarkan jadi pangkat sederhana juga boleh. Tapi gitu aja pun udah benar. Iya. Ini udah. Ini 50. Ini? Nggak itu. Kelompok. Nanti ini dipresentasikan ya. Nanti dipresentasikan. Siapa yang mau presentasi, nanti siapa yang bisa ya. Itu juga presentasi ya. Mana? Ini kan yang mau dicari panjang jarak saklar ke lampu. Yang kita ketahui saklar ke atas itu 2x. 2x itu dari mana? Dari sini kan. Kalau tingginya itu kan 4x. Berarti dia tengah-tengah. Tengah-tengah berarti 2. Ini kemari panjangnya berapa? 5. Berarti tengah-tengahnya 2,5. Nah, masukkan 2,5 itu di sini panjangnya 2,5 x kuadrat, di sini 2x kuadrat. Iya. Nah, supaya gampang 2,5 itu untuk perhitungannya jangan buat 2,5. Tapi buat dalam pecahan. Kok 2/5? 2,5 itu pecahannya berapa? 5 per gini aja, ini kan panjangnya 5 dibagi 2 5 per 2 berarti 5 per 2 x kuadrat ditambah 2x kuadrat. 5 per 2 kuadrat berapa? Berapa 5 per 2 kuadrat? 5 kali 5, 2 kali 2 5 kali 5 berapa? 25 per 4 kali 4 4 kali 4, 2 kali 2. Nah, berarti iya. Tambah 2. Enggak lah, 2 udah kan 2 dikuadratkan 2-nya. 2 kuadrat berapa? Nah, ya udah tinggal tulis aja. Ketemu. Ini jangan buat boleh sih buat koma-koma gini, tapi kan repot. Nggak usah dibuat ribet. Dibuat dalam bentuk pecahan aja. 2,5 itu 25 per 10. 25 per? Iya, 25 per 10, tapi kan besar kali. Bisa dikecilin nggak? 25 per 10 itu kan, tapi kan besar kali kan? Sama-sama dibagi berapa? Iya, bagi 5. Iya. Itu aja lebih gampang. Jadi 5 per 2 x kuadrat tambah 2x kuadrat, iya. 5 per 2 ini kalau dikuadratkan berapa? 2. Ya. Kuadratkan. 5 per 2 kuadrat berapa? 5 kuadrat. 5 per 2 kali 5 per 2 berarti? Iya. Enggak lah, atas kali atas, bawah kali bawah. Kali. 5 kali 5 berapa? Disederhanakan lagi? Enggak usah. Udah itu aja. Berarti 25 per 4 ditambah 4. Iya. X-nya jangan lupa. X-nya X kuadrat ya. Iya kan masih X-nya dikuadratkan tuh. Kan masih dikuadratkan. X-nya juga dikuadratkan kan? Iya. Iya, tambahkan. 25 per 4 ditambah 4. Sama kan penyebut kalau tambah. Iya. Berarti atasnya berapa? Kalau gitu. Enggak, ininya. Kalau di sini bawahnya 4, di atasnya berapa? Ini kan 4 per 1 kan? Harusnya kan 4 per 1. 4 itu kan sama dengan 4 per 1 kan? 4 per 1, kalau kita samakan penyebutnya ke 4, berarti atas bawah dikali? Kali 4 lah. Kan kita membawakan ke 4. Berarti atas kali 4, bawah kali 4. Berarti 4 kali 4 berapa? Hah? 4 kali 4? 16. 16 per? 16 per 4. Iya. 16 per 4 kan sama dengan 4 kan?
Tahu kan? Ya udah, 16 di atas jadinya. Ngerti maksudnya? Ini 25 kita mau jumlahkan 25/4 dengan 4 kan? Ya. Dalam pecahan supaya bisa dijumlahkan kan penyebutnya harus sama. Sekarang penyebutnya sama nggak ini masih? Penyebut 4 ini berapa? Oh, 4. Ini kan kau yang nulis 4. Ini sekarang gini, sebelum kau tulis 4/1. 1 dengan 4 kan beda kan? Nah kan kita mau samakan. Kalau untuk disamakan 4-nya di bawah supaya 4. 1 ini supaya 4 kan 1 itu dikali 4. Atas juga harus dikali 4. Berarti ini jadi 4, yang di atas jadi 16. Bukan 4 lagi. Supaya bisa dijumlahkan 25/4 ditambah 16/4. Tinggal jumlahin atasnya doang. Bawah kan nggak dijumlahin. Kalau penjumlahan pecahan kan atasnya doang yang dijumlahin. 41/4 X kuadrat masih X kuadrat baru diakarkan. Nah 41 nggak usah kita akarkan, biarin aja gitu dia, X kuadratnya aja yang diakarkan. Kalau kuadrat diakarkan, kuadratnya jadi ya atau hilang ya. Jadi akar yang masih dalam akar adalah 41/X-nya udah keluar ya, di luar akar. Jangan, bukan nggak ditulis, di luar akar dia, jangan kena akarnya. Itu kayak gini. Oke. Ya. Iya. 4. Habis itu diakar kan? Udah dijumlahkan. Duanya udah dikuadratkan. Nah, berarti jumlahkan. Jumlah kok kali silang. Samakan penyebutnya. Masih ingat nggak cara menyamakan penyebutnya? Bentar ya. Mana? Jadi kita nyari ini coba. Ini X-nya kemana nih? X kuadrat. Kuadratnya. Masih X kuadrat di situ. Nah, sekarang kan kita menjumlah ini. 25/4 ditambah dengan 4. Samakan dulu penyebutnya. Ini 4-nya kan 41 masih kan? Sini penyebutnya 4. Berarti harus kita kali 4 ini supaya jadi 4. Penyebutnya kan? 1 kali 4. Berapa? 4 kali 4. 16. Nah, berarti jadi 16/4. Supaya bisa dijumlahin kemari. Udah, jadi 25/4 ditambah 16 nah, tinggal jumlahin aja atasnya. Bawah kan tetap kan? Udah? Oke. Waktunya udah habis. Ya. Baik, siapa yang masalah 1 yang udah selesai? Kelompok mana? 1 udah selesai kan? Kelompok 2? Yang nomor 1 udah selesai kan? Oke, silakan satu orang bacakan hasilnya. Berdiri, biar kuat suaranya, yang kuat. Udah nanti aja tulis nama kelompoknya nanti aja. Bacakan aja yang presentasikan yang soal nomor 1. Udah, silakan. Siapa yang mau? Ya.
Silakan, silakan. Ya, bacakan. Ya, berdiri, berdiri. Kali 10. 22 itu dapat dari mana? Iya, 22 itu dapat dari mana? 22 sama dengan DMN tadi. 22 itu dapat dari mana? Oke, lanjut. Terus? Hah? Ah. Oke. MN dapat dari mana? Udah tadi ya, dapat ya. MN-nya udah dapat. KN? Dapatnya dari mana KN? Oke, ya. KN ini berapa? 10, ya. Oke. So, kelompok lain ada yang berbeda? Jawabannya berapa tadi? 50 cm kuadrat. Ada yang beda? Sama semua? Ada yang mau ditanya kelompok lain? Ke kelompok 2 untuk soal nomor 1? Nggak ada yang berbeda? Kelompok 4? Oke. Baik, terima kasih kelompok 1, kelompok 2 ya. Beri plus untuk kelompok 2. Kasih plus dulu. Oke, masalah 2. Siapa yang bisa, kelompok mana yang mau presentasi? Yang udah selesai kelompok 1? Udah selesai? Kelompok yang soal nomor 2? Oke, silakan. Bacain masalahnya apa? Hah? Iya, dibacain. Iya. Iya, bacain. Lampu dan saklar. X tutup kurung kuadrat tambah 2x tutup kurung kuadrat. D-nya 2,5 x kuadrat tambah 2x kuadrat. Penyelesaiannya D 5
Oke. 41 per akar 41 per 4x. Ada yang berbeda? Kelompok lain? Kelompok 2? Belum siap? Sama? Kelompok 4? Oke. Ya, akar 41 per 4. Atau kalau bisa nggak diakarkan lagi tuh? Bisa nggak? Bisa disederhanakan lagi nggak akarnya? Bisa ya. Jadi akar 41 per 4, ini kan X kuadrat ya. Ini kan masih bisa disederhanakan lagi sebenarnya. Yang mana itu? Yang ini. Keluarkan. 4, akar 4 berapa? 2 nih. Karena ini di bawah jadi setengah ya. Akar 41, X-nya keluar dari akar. Jadi 4 dan X-nya keluar dari akar. Jadi bisa disederhanakan jadi setengah akar 41 X. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita kembali kemari. Konsep pertama yaitu jarak titik pada bangun ruang. Jadi misalnya kita memiliki sini adalah titik A dan sini adalah titik B, maka kita hubungkan titik A dengan B. Oke, ini konsep jarak ya, konsep jarak. Pada bangun ruang selalu kita akan memiliki suatu segitiga siku-siku. Nah begitu. Misalnya kita ada titik D. Jadi akan Nah, jadi tadi kenapa kita mencarinya pakai teorema Pitagoras? Karena ini konsepnya bahwa untuk mencari jarak titik ke titik dalam sebuah bangun ruang itu cari segitiga siku-sikunya. Kalau udah segitiga siku-siku, maka yang berlaku adalah teorema Pitagoras. Meskipun tidak selalu, ya. Ada nanti beberapa kasus yang kita nggak ketemu segitiga siku-sikunya, maka tidak berlaku teorema Pitagoras di situ. Ya, nah itu. Kalau dapat dia segitiga siku-sikunya, maka berlaku teorema Pitagoras. Tapi kalau tidak ketemu, ya tidak bisa. Atau teorema Pitagoras itu kan bisa berlaku kalau panjangnya diketahui. Kalau tidak diketahui juga nggak bisa. Ya. ABCD yang panjang rusuknya adalah 8 cm, di mana titik M adalah titik tengah pada ruas garis CD. Maka di sini yang pertama tentukan jarak A ke E, jarak titik B ke titik D, jarak titik C ke titik E, jarak titik A ke titik M, dan jarak titik F ke titik M. Oke, ini kubus. Kubus itu ingat, sifat kubus. Semua rusuknya sama panjangnya. Nah, karena ini kubus, panjang rusuknya sama, berarti panjang dari A ke E adalah Nah itu ya, jadi panjang AB sama panjang ke AD itu sama ya. Karena kan panjang rusuknya itu sama, itu 8 cm. Jadi kita tinggal berlaku di situ teorema Pitagorasnya. Nah itu dia.
Nah, jadi dapat kita cari panjang BD itu adalah 8 akar 2 cm. Nah, situ berlaku teorema Pitagoras. Karena apa? Panjang rusuk A sama rusuk D-nya itu dapat ketahuan, ya. Nah, sekarang dari titik C ke titik E. Nah, itu tarik garis dari C ke E. Nah, itu cari sikunya di mana? Nah, itu. Jadi A ke C juga kita tarik garisnya. Nah, pertanyaannya adalah berapa panjang AC? Panjang AC tahu nggak? Berapa? Ada yang tahu berapa panjang AC? Garis A ke C yang merah. Ada yang tahu nggak? Sama dengan panjang BD. Tadi kan udah dicari panjang BD kan? Berapa? Iya, 8 akar 2. 8 akar 2 cm. Nah, itu dia. Tadi kan kita dapat BD. Nah, itu BD tadi udah dapat. Itu AC sama dengan BD. AC itu 8 akar 2. Berarti AC juga 8 akar 2. Nah, Nah, sehingga DC ya bisa kita cari dengan konsep teorema Pitagoras, yaitu EC kuadrat yaitu EA kuadrat tambah AC kuadrat. Sehingga EA kita 8 berarti 8 kuadrat tambah AC itu 8 akar 2 kuadrat mendapat 64 tambah 128 yaitu 192. Maka EC sendiri adalah angka 192 yaitu 64 kali 3, maka EC adalah 8 akar 3. oke, sampai sini ada pertanyaan. Ada yang mau ditanya? Ada masalah? Nggak ada ya? Paham ya? Paham? Kalau nggak paham, berapa orang yang tanya? Ada pertanyaan? Enam 8 kuadrat. Nih, EC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 8 akar 2 kuadrat. EA-nya kan itu sama dengan panjang rusuknya si kubus ya. EA itu panjangnya 8. 8 kuadrat 64. Kemudian 8 akar 2 kuadrat 128. Maka EC kuadrat sama dengan 192. EC-nya berarti akar dari 192. Maka EC sama dengan, ini kita bisa pecah, 192 itu adalah 64 kali 3. 64 kali 3 kan sama dengan 192 kan? 4 kali 3, 12. 6 kali 3, 18 tambah 1, 19. 192. Berarti 64-nya bisa keluar. Akar 64 berapa? 8. 3-nya nggak bisa keluar, tetap aja di dalam dia. Karena nggak bulat akar dari 3. Ini kan kita supaya menyederhanakan, supaya nggak ada desimal. Ya. Dapatlah dia 8 akar 3. Sehingga EC adalah 8 akar 3. Oke. Ya. Kemudian misalnya kita mau mencari jarak titik A ke titik M. Jadi juga diketahui bahwa M itu adalah. Nah, sekarang bagaimana? Ini tadi yang di masalah kedua ya. Masalah kedua ini kita tadi nyarinya nih. Jarak titik A ke M yaitu AM. Yaitu dia di tengah-tengah, titik yang berada di tengah-tengah bidang atau tengah garis. Munculkan suatu segitiga siku-siku untuk mencari AM. Nah, kalau AM nanti kita gunakan segitiga siku-sikunya adalah ADM atau MDA. Nah, ini juga ketemu kan siku-sikunya kan? Siku-siku. Nanti kita keluarkan. Ya. Ya. Berarti kan panjang MD kan adalah separuh dari DC. Karena DC 4 maka DM itu adalah. Kenapa DM-nya 4? Kenapa panjang DM-nya itu sama dengan 4? Setengahnya, ya. Karena dia titik M berada di tengah-tengah garis DC. Ya, kalau dia tengah-tengah berarti bagi 2. Karena DC itu 8, maka DM itu adalah 4. Ya. Sehingga kita dapat segitiganya. Ini dia. Ya. Nanti kita keluarkan lagi MDA gitu ya. Sehingga di akar DC sini 4. Ya. Sehingga yang dapat kedua AM kuadrat itu adalah AD kuadrat tambah DM kuadrat. Yaitu 8
jarak ke 64 tambah 16 yaitu 80, maka AM adalah akar 80, yaitu 80 itu adalah 16 kali 5 yaitu 4 akar 5. Maka panjang. Sampai sini ada yang mau tanya kan? Ini sama dengan tadi ya, cuman angkanya saja yang berubah ya. Oke, nggak ada masalah di sini kan? Ya. 4 akar 5 gitu. Oke, jadi kita akan mencari jarak titik F ke M gitu ya. Nah sekarang titik F ke M. Sekarang berapa panjang BM? Panjang BM berapa? BM itu sama dengan AM tadi yang barusan dicari. Hah? Berapa tadi BM-nya? 4 akar 5. Sama dengan panjang AM tadi, 4 akar 5. Akar 144 berapa? 12, ya. Duluan mana tadi? Kalian jawab berarti duluan. Itu duluan keluar ya. Sama sisi ABC. Ini soal UTBK. Nah ini kalau kalian nanti mau melanjut perguruan tinggi, soal-soalnya bentuknya begini nih. Siapa tahu yang mau lanjut kuliah soal UTBK. Segitiga sama sisi ABC, D, E, F gitu ya. Dimana D adalah panjang AB-nya guys, AD-nya adalah T. Nah, G adalah titik tengah dari EF. Kita akan mencari panjang AG gitu ya. Maka caranya harus kita munculkan segitiga siku-sikunya. Dari G ini kita harus proyeksikan. Nah ini, kalau begini, gimana cara mencari siku-sikunya? Yang ditanya itu panjang AG. Ingat tadi konsep awalnya bahwa untuk mencari jarak dari titik ke titik dalam sebuah bangun ruang adalah cari dulu segitiga siku-sikunya. Sekarang yang ditanya AG, panjang AG, jarak dari A ke G. Kemana siku-sikunya? Kemana kita mau cari siku-sikunya? Ini berarti bidang miringnya kan? Berarti kita cari bidang tegaknya. Tegaknya kemana? Kemari ya. Yaitu di tengah-tengah, di titik tengah B, BC. Baru kemudian alasnya dari A ke, iya, kemari. Dapat siku-sikunya? Dapat ya? Nah itu. Ini cari kemari, tarik kemari, garis. Ah, baru tarik kemari garis. Ya ini, misalnya misalkan M. Ya. Jadi nggak usah takut, tarik saja garisnya gitu. Jadi mencari siku-sikunya, tarik saja garisnya gitu. Nah, untuk mencari panjang AM, kita juga, karena belum diketahui nih panjang AM, ini kan yang baru kita garis nih. Kalau ini udah kita tahu, sama dengan panjang BE atau CF. Ya. Yang kemari itu S, kan gitu. Yang ini T, panjangnya. Berarti yang ini, kita cari juga segitiganya, siku-sikunya. Itu kemari. Ini kan siku-siku nih. Sehingga AM kuadrat kita dapat S kuadrat kurang 1/4 S kuadrat, yaitu 3/4 S kuadrat sama dengan AM kuadrat. Kenapa
3 per 4 karena S kuadrat ini boleh kita tulis 4 per 4, artinya 4 per 4 kurang 1 per 4 yaitu 3 per 4 S kuadrat sama dengan AM kuadrat. Maka AM adalah Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Setengah S kuadrat dapat dari mana? Nggak tahu. Ini panjangnya S. Ini S. Ini kan segitiga sama sisi tadi katanya kan, soal. Prisma tegak segitiga sama sisi, berarti panjang sisinya semuanya sama. Ini S, ini S, ini S. Nah, yang AM kuadrat, AM-nya kan panjangnya ini. Ini panjang AM yang mau dicari. Ya. AB-nya dapat ya? AB-nya panjangnya adalah S. Nah ini, AB kuadrat panjangnya S. AM yang mau dicari. MB, itu kan di sini nih. Ingat tadi bahwa titik M itu adalah titik tengah antara di garis BC. BC itu panjangnya berapa? Sama dengan panjang AB. Apa itu? S. Berarti tengah-tengahnya adalah setengah S. Atau S per 2. Itu dari mana dapatnya setengah S. Ya, paham? Ya. dari 3 per 2 S gitu. Oke. Oke. Nah, itu masih dapat panjang AM-nya doang. Yang mau dicari itu panjang AG. Ya. Yaitu akar 3 per 2 S. Maka kita perlulah menilai panjang AG ya. Maka kita perlu segitiganya yaitu A MG, di mana GM itu adalah T. Kenapa T? Karena kan AD kan udah sebagai T, maka ini juga T. Nah, di sini udah berlaku lagi teorema Pitagorasnya. Panjang AM kita udah tahu, udah dapat. Panjang MG itu dapat sesuai dengan di soal, yaitu T panjangnya. Sekarang tinggal mencari panjang AG. Ya, tinggal masukkan saja nilainya. S kuadrat tambah T kuadrat, maka AG sama dengan akar dari 3 per 4 S kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, dari absen yang kita punya, maka jelas jawabannya Ya, adalah ya itu jawabannya. oke. Jadi dapat kita simpulkan Oke. Sampai sini ada yang bisa menyimpulkan? Apa kesimpulannya untuk mencari dari dari materi ini? konsep Kenapa bukanya ke situ? Ada yang bisa menyimpulkan? wujudnya pembelajaran kita kali ini ya, memunculkan sih Oke. Coba baca kesimpulannya. Ya. Ya, jadi untuk kesimpulannya bahwa untuk mencari jarak dari titik ke titik dalam sebuah bangun ruang itu selalu cari segitiga siku-siku. Selalu cari segitiga siku-sikunya. Kalau nggak ketemu, proyeksikan, tarik garis baru untuk dapat segitiga siku-sikunya. Ya. Walaupun tidak selalu ada, belum tentu ada juga. Kadang ada yang nggak ketemu, dan ketemu pun segitiga siku-sikunya belum tentu juga bisa digunakan teorema Pitagorasnya. Nanti di pertemuan selanjutnya itu akan kita bahas gimana kalau ternyata tidak bisa dengan teorema Pitagoras. Pakai apa kita buatnya? Oke. Kemudian terakhir untuk tes formatif itu nanti bisa dicek di sini. Nanti Bapak upload di Classroom, ya. Baik. Waktunya sudah habis. Ada yang mau merefleksikan kira-kira apa yang kalian dapat dari pembelajaran pada hari ini? Ada satu orang? Apa yang kalian rasakan? Gimana?
untuk coret tahap kedua. Oke, masih nanggung. Oke, baik. Itu nanti kalau yang belum selesai nanti bisa dilanjut. Nah, tadi kan juga udah dijawab sama teman-teman yang lain ya. Kalau yang belum selesai nanti bisa diskusi ke teman yang lain. Nah, untuk tes formatif ini nanti nggak harus dikerjakan sekarang. Itu tetap linknya terbuka sampai nanti malam. Ya. Sekian untuk pertemuan pada hari ini. Sebelum kita tutup, satu orang silakan pimpin doa. Silakan satu orang pimpin doa. Siapa yang bisa? Tadi udah Fadil. Yang lain? Gantian. Ya, silakan Guntur. Ya, silakan Guntur. Oke, terima kasih Guntur. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.